Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di tempat ini. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah di tengah minggu ini kita semua terus menikmati kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan karunia Tuhan. Kita akan memulai bersama-sama. Saya buka dalam doa. Kami datang kepada Tuhan pada siang hari ini mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersiap hati untuk datang kepada Engkau, memuji Engkau, memasyurkan nama-Mu, meninggikan nama Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar daripada firman-Mu, dan di akhir daripada ibadah ini ya Tuhan, kami mau bersyafaat bersama-sama buat sekitar kami, buat orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Satukan hati kami semua pada saat ini dalam nama Yesus, haleluya.
Amin, amin, amin. Kita naikkan satu pujian bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kemenangan kita datang daripada Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh. Sekali lagi dari awal. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kemenangan kita datang daripada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Dialah satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Dia Tuhan yang ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pelindungku. Engkau Tuhan yang setia dari awal. Sekali Lagi, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap, padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi, nyatakan kepada dia yang memberkatimu. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Haleluya, yang memerdekakan kami, yang melepaskan kami, yang memulihkan kami, yang mengangkat kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan yang memberkati kami semua, yang sembuhkan setiap sakit kami. Tuhan, pujian ini adalah isi hati kami semua. Kaulah yang kami andalkan dalam hidup ini. Manusia tidak dapat kami andalkan, uang tidak dapat kami andalkan. Siapapun yang dari dunia ini, apapun yang dari dunia ini, tidak sanggup kami andalkan. Dan Engkau yang akan tetap kami terus andalkan dalam hidup ini. Ampuni jika selama ini kami ragu, khawatir ya Tuhan. Terlalu takut dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kami. Kami mau kembali mengandalkan Engkau dan berkata, Kau Tuhan yang sanggup memberkati kami. Kau Tuhan yang sanggup sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sanggup pulihkan keadaan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Kebenaran-Mu yang akan membuat kami bisa terbebas dari semua yang buruk dari dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kita sudah diberkati
disegarkan. Mungkin kita percaya kita dipulihkan ketika kita menyembah Tuhan. Nah, inilah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ini masih bulan Agustus ya Pak Jar ya? Ya. Hari ini masih Agustus, kita masih baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia, dan kita percaya kita sendiri adalah insan-insan yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, kenapa kita berbicara tentang kemerdekaan lagi, kebebasan? Karena itu sangat penting sekali. Banyak orang percaya kita bisa mengatakan kita sudah dimerdekakan, ku menang ya, di dalam Yesus kita dimerdekakan. Tetapi dalam kehidupan iman kita Pak Jari kadang-kadang tidak mencerminkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, hari ini kita akan melihat secara praktikal ada hal-hal yang apa saja yang sudah dimerdekakan dalam kehidupan kita, sehingga kita jangan kembali merasa dalam hal ini saya belum merdeka. Ya, ada beberapa hal nanti Pak Jar akan jelaskan. Tetapi yang penting adalah kita harus mengerti apa arti kemerdekaan di dalam Kristus. Apa arti kemerdekaan di dalam Kristus? Ya, saudara, kita bersyukur kita lahir, mungkin generasi kita sudah lahir di Indonesia yang sudah merdeka. Ya, kita tidak pernah lahir pada masa penjajahan. Tapi masih banyak orang, suku dan bangsa dan bahasa ketika mereka lahir di dalam keadaan yang tidak bebas, tidak merdeka. Ya, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, walaupun kita sudah lahir sebagai anak Allah yang sudah merdeka, kadang-kadang kita bingung apa arti sih kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, nah, kalau Pak Jar nanti bisa kasih sedikit pandangan pribadi apa arti kemerdekaan dalam Kristus, karena banyak orang bingung Pak Jar ya. Ketika mereka bisa menyanyi menang, tetapi ada masalah sedikit, tapi tidak menunjukkan bahwa mereka dalam posisi menang, seperti pecundang kalah. Ya, padahal kita percaya Yesus sudah memenangkan segalanya. Ya. Bagi Pak Jar apa secara pribadi, apa arti kemenangan di dalam Kristus atau kemerdekaan di dalam Kristus? Ya, kemerdekaan di dalam Kristus, saya punya jaminan bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak selalu membuat kerugian dalam hidup saya. Karena Dia Tuhan yang turut bekerja di atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu ada satu sisi yang menurut saya bisa menjadi saya yakin bahwa Dia sudah memerdekakan saya. Kalau orang berbuat dosa dan tidak segera bertobat, pasti akan dihukum. Tetapi ada pilihan buat kita untuk bisa bertobat, untuk bisa kembali kepada Tuhan, mohon ampun. Karena ada Tuhan Maha Pengampun itu yang bisa membebaskan saya dari setiap hukuman, dari setiap kesalahan yang bisa saya perbuat. Iya, betul. Kalau kita lihat kata kemerdekaan atau kebebasan itu berarti kita sudah punya pilihan. Ya kan? Kalau dulu kita nggak punya pilihan. Nah, sekarang pertanyaan pilihan mana yang kita pilih? Pilihan lama atau pilihan yang bebas sekarang kita bisa pilih? Bebas dengan tanggung jawab. Atau kita masih jatuh kepada pilihan-pilihan yang terbatas pada waktu itu? Karena kita sekarang sudah merdeka, sudah dibebaskan, kita punya pilihan menentukan. Kita tidak lagi terkekang dalam pilihan kita tidak lagi dikendalikan dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita tidak dikendalikan lagi oleh dosa dan iblis. Kita sudah bebas dilahirkan sebagai bukan budak dosa lagi tetapi hamba Allah. Sifat dosa kita yang memisahkan kita dari Tuhan sudah dihancurkan. Kita bebas dan datang kepada Tuhan. Ya, seperti anak kecil ketika sudah dihukum di pojokan karena salah, ketika sudah bebas, jam selesai hukumannya, dia sudah datang, sudah bebas kepada Bapaknya, sama. Betul. Tidak merasa bersalah lagi karena sudah bebas. Nah, kemerdekaan di dalam Kristus, saya tulis beberapa hal. Kita tidak lagi dikendalikan oleh dosa dan kuasa dosa. Ya. Nah, tetapi kita di bawah hukum kasih karunia, dikuasai oleh Roh Kudus yang memberi kita kemampuan. Nah, inilah kadang-kadang kita tidak pakai kemampuan. Dimerdekakan di dalam Kristus berarti kita diberi Roh Kudus untuk memampukan kita untuk melawan keinginan dosa lama kita, untuk melawan keinginan jahat manusia lama kita. Kuasa Allah memampukan kita untuk bebas memilih kehidupan di dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus 3:17 mengatakan, sebab Tuhan adalah Roh, ya betul Pak Iyar ya. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, selalu kita harus ada berakrab
bergaul akrab, dekat dengan Roh Kudus, tanya kepada Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, di sana ada kemerdekaan. Roma 6:22 mengatakan, tapi sekarang ya, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, bukan hamba dosa, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengkuduskan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, itu adalah jaminan kita. Sudah dibebaskan. Dulu kita nggak bakalan punya hidup kekal yang bersama Tuhan di surga, hidup kekal bersama iblis di neraka. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa keselamatan adalah langkah pertama. Oke, dulu kita terbelenggu. Keselamatan, salib Kristus adalah titik tolak, titik balik dalam kehidupan kita sebagai manusia, siapapun saudara. Tanpa Kristus, saudara tidak memiliki tanda patok, tanda titik tolak, kehidupan yang baru, roh yang baru. Keselamatan itu seketika terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan. Kebebasan itu seketika dan tidak ditunda-tunda lagi, tidak dipertimbangkan, tidak lagi ditanya-tanya. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, langkah pertama keselamatan terjadi, boom, seketika. Dan tidak hanya itu, tetapi saudara memiliki permanen, ID permanen seperti di Hongkong, ID permanen, saudara bisa kemana saja Pak Jar ya. Dan kemudian saudara memiliki benefit sebagai pemilik ID kerajaan surga. Benefitnya apa? Kasih karunia, berkat Tuhan Pak Jar. Apalagi Pak Jar? Berkat Tuhan. Ayo. Damai sejahtera, sukacita. Ya, semua janji firman Tuhan itu adalah paketnya, benefitnya kita sebagai anak Allah. Yang penting adalah keselamatan terjadi seketika. Haleluya. Dan saudara, kita sudah dibebaskan. Nah, itu artinya merdeka di dalam Kristus. Nah, ada beberapa hal kita akan lihat ya. Nah, dalam arti kemerdekaan di dalam Kristus. Pertama kita akan lihat, apakah kemerdekaan di dalam Kristus berarti saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan? Ya. Yang kedua kita bahas, apakah arti kemerdekaan dalam kehidupan saya sehari-hari? Nah, itu praktikal ya. Nah, sekarang saudara, nanti Pak Jaya tolong kasih input ya. Apakah kemerdekaan dalam Kristus berarti saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan? Saudara, kemerdekaan di negara Indonesia yang sudah merdeka sekalipun, kita nggak bisa semau gue, betul Pak Jaya ya? Betul Pak. Ada peraturan, ya kan? Ada hukuman, betul, untuk menjaga supaya kita tertib, aman, sentosa, damai sejahtera antara satu sama lain. Apalagi dalam kehidupan kita yang merdeka di dalam roh, ada batasan-batasan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam Galatia 5:16-17 memperingati kita, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, itu saudara, kebebasan kita, kemerdekaan kita bukan berarti kita dapat melakukan apa saja. Supaya kita tidak melakukan apa saja yang melukai hati Tuhan, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memerdekakan kita, kita harus hidup di dalam roh. Supaya kamu tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tolak belakang. Ya, dan berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, so ada seorang hamba Tuhan namanya William Buckley mengatakan, kebebasan Kristen bukan berarti bebas melakukan apa yang kita suka. Kebebasan Kristen berarti bebas melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dulu saudara melakukan pelayanan sebelum bebas nggak bisa saudara. Sekarang ketika kita sudah merdeka, saudara bisa bebas melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan dan harus seturut talenta yang diberikan kepada kita, karunia yang diberikan kepada kita. Itulah kebebasan kita di dalam Kristus. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ya Pak Jar ya. Kemerdekaan kita bukan berarti kita semau gue. Nah, di sini kemudian di dalam Galatia 5:18-21 memperingati kita hati-hati akan hal ini. Jangan sampai kita jatuh ke tempat yang lama. Pak Jar, tolong bacakan Pak Jar. Galatia 5:18-21, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan,
pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, hal-hal seperti itu Pak Jaya, saya percaya masih mempengaruhi kita. Ya, masih bisa kita lakukan kalau kita tidak hati-hati. Nah, inilah peringatan bahwa kita bebas di dalam Kristus. Mereka di dalam Kristus bukan berarti kita bisa melakukan apapun sesuka hati kita. Di sini firman Tuhan memperingati hal-hal yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang-orang merdeka. Justru kebalikan yang kita lakukan, yaitu keinginan roh. Nah, saudara, ini memang kenyataan ya. Kita belum ada di surga Pak Jar ya. Kenyataan itu akan selalu ada. Keinginan itu akan selalu memancing kita. Jebakan iblis akan selalu mempengaruhi kita. Dunia akan selalu membawa kita untuk kembali pada jebakan lama, keinginan lama yang mungkin dulu kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus secara sengaja, sadar, fokus, dan utamakan untuk memilih mengikuti Kristus dalam segala hal. Harus sadar. Kalau tidak sadar, saudara di bawah Allah, kesadaran saudara selalu dibawa kembali. Harus sadar. Artinya apa? Kita bergumul dengan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita mau mencari kebenaran firman Tuhan agar kita selalu di dalam kuasa Roh Allah. Yang kedua, kita harus setiap hari memilih antara membiarkan dosa atau membiarkan kita di dalam Kristus. Selalu ada dua pertentangan. Saudara yang mana yang saudara pilih? Ya, harus setiap hari dalam kehidupan sehari-hari memilih untuk mengikut Kristus dan kebenarannya. Dan apakah saudara kalau tidak mengikuti kebenarannya, saudara pasti akan mengikuti dunia. Nah, saudara, 1 Petrus 2:16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah berarti dekat dengan Tuhan. Ya kan? Hamba Allah berarti taat kepada firman Tuhan. Hamba Allah berarti rajin mencari kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan menghindari kita untuk hidup semau gue. Melakukan apapun yang saya suka. Walaupun saya tahu saya sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Saya punya tanggung jawab melakukan sesuatu dengan merdeka untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu poin ketika kita membahas kemerdekaan dalam Kristus. Artinya kita tidak bisa bebas melakukan apapun yang kita suka. Nah, yang kedua, apakah kemerdekaan dalam Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada beberapa hal secara praktikal yang akan kita bahas. Ya, saudara, kita tahu bahwa melalui Kristus kita menemukan kemerdekaan, tapi jangan sekedar jargon, saudara ya. Kita minta nyanyi kemerdekaan dalam Kristus. Ya, hanya sekedar jargon, tapi akhirnya kita bingung dan kemudian tingkah laku kita Pak Jar tidak mencerminkan kita orang merdeka. Saudara bisa melihat ya. Saya tidak mengatakan orang selalu menjadi suci kudus gitu ya. Ada kadangnya kita jatuh, tetapi orang yang jatuh, tetapi orang mengerti kemerdekaan akan segera kembali. Nah, beberapa waktu ini saya memberikan contoh Pak Jar ya. Orang dimasukkan ke ruangan gelap, gelap pekat, dia tidak tahu. Bahkan terang pun bagi dia suatu hal yang tidak pernah pikirkan. Bagaimana dia menginginkan terang sampai Tuhan menyelamatkan kita. Nah, bagi saudara dan saya yang sudah mengerti dan sudah dibawa ke dalam kerajaan terang, ketika kita jatuh, kita dalam kegelapan lagi, ya kan? Tetapi saya sudah tahu di mana stop kontak itu untuk menyalakan terang itu kembali. Saya sudah tahu datang kepada Kristus. Itu yang harus kita tahu dalam posisi kita sebagai orang merdeka. Kita tahu ketika kita jatuh, oh, saya orang merdeka, saya tidak layak lagi untuk melakukan hal-hal yang membuat saya dicap sebagai orang yang belum merdeka. Nah, ada hal yang memerdekakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita bebas dari rasa bersalah. Ya, Pak Jar ya. Betul. Kita masih melakukan salah. Ya, kita melakukan salah, emosi, panas gitu ya. Omongan kita yang tanpa pikir, tanpa wisdom gitu ya, tanpa hikmat, cocok melukain hati orang dan kita menyesal. Nah, ini bedanya orang merdeka yang belum merdeka. Ketika kita sudah merdeka dalam Kristus, ketika kita melakukan kesalahan, kita sadar akan kesalahan kita. Kita ada penyesalan. Nah, disinilah apa yang dikatakan bebas dari rasa bersalah karena kita punya tempat untuk minta ampun. Dan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Di sini ingin hidup bebas dari bersalah, kita harus tahu bahwa kita bersalah dan minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni. Ya. Mungkin poin kedua, bebas dari apa Pak Jam? Yang kedua adalah bebas daripada penghukuman. Setiap orang yang bersalah pasti dihukum, itu jelas. Setiap orang yang melanggar pasti akan dihukum. Kita saja di Hong Kong ini tidak boleh overstay bagi kami yang masih harus memperpanjang visa. Saya kalau umpamanya tinggal terlalu lama di Hong Kong ini melebihi visa pasti saya akan dihukum. Entah saya didenda, entah saya dideportasi, entah saya apapun lah, itu bisa ada hukuman yang akan saya jalankan, yang harus ditanggung saya dengan sekeluarga. Sama halnya di dalam kehidupan kita sebagai kerohanian kita. Kalau kita berdosa maka upah dosa adalah maut, itu jelas kata Alkitab. Hukumannya adalah maut, kematian. Nah, ketika Kristus berkata engkau merdeka di dalamku, artinya kematian itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Di mana kita yang seharusnya mati, tetapi Kristus yang mati. Kita diampuni, kita tidak lagi harus menjalani hukuman itu, tetapi ada Kristus yang mengambil tempat kita dan dia menjalani hukuman yang kita seharusnya tanggung. Nah, itu adalah makna daripada bebas daripada penghukuman. Roma 8 ayat 1 dikatakan seperti ini, sebab sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita semua sudah dibayar hukuman kita semua. Jadi kita menjadi dibenarkan oleh karena Kristus sudah mengambil hukuman kita. Dia tanggung semuanya sehingga kita menjadi bebas, merdeka, dan dibenarkan. Tidak ada dosa yang luput daripada murka Allah. Karena itu salah di hadapan Allah yang kudus. Berarti harus ada sasaran kemurkaan Allah. Dan Yesus adalah sasaran murka Allah karena kita telah menerimanya sebagai penyelamat kita. Sehingga kita telah menerima obat pembenaran kita atas murka Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Diselamatkan berarti kita telah dibebaskan. Diselamatkan dari murka penghakimannya yang adil karena dosa-dosa kita yang melawan dia. Ini berarti kita tidak akan dihukum karena dosa kita lagi dengan hukuman abadi. Kita diselamatkan berarti kita dibenarkan di dalam Allah. Hanya orang Kristen yang diselamatkan. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang diselamatkan. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan, dia bisa bebas dari setiap hukuman yang ada. Roma 5 ayat 1 berkata seperti ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan, kita tidak lagi harus menanggung hukuman dosa. Maka dengan kemerdekaan itu kita tidak boleh hidup sembrono lagi, tetapi kita hidup untuk mempermuliakan nama Allah yang sudah melepaskan kita dari setiap hukuman. Kita harus hidup untuk mengkabarkan kabar baik itu, di mana kita sudah dibebaskan supaya orang yang masih di bawah penghukuman mereka bisa menerima Kristus dan bisa mengalami kebebasan yang telah kita alami terlebih dahulu. Itu yang harus kita lakukan. Berikutnya, yang ketiga, kebebasan apa yang bisa kita alami? Tentu kebebasan dari kekhawatiran dan rasa takut. Khawatir adalah pikiran gelisah bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di masa depan. Khawatir cenderung mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Ada orang yang berkata seringkali kekhawatiran kita belum tentu terjadi. Saya tahu itu. Dan itulah yang sesungguhnya mau Yesus katakan buat kita semuanya. Tidak perlu khawatir tentang masa depan. Aku sudah jamin semuanya. Jangan khawatir tentang masa depan. Aku sanggup berjalan bersamamu. Sehingga kita masuk kepada masa depan yang disertai dengan Kristus. Kita dapat hidup bebas dari kekhawatiran akan hari esok ketika kita memilih untuk mempercayai Tuhan hari ini. Ketika engkau percaya kepada Tuhan hari ini, maka sesungguhnya bukan hari ini saja engkau diselamatkan. Bahkan masa depanmu pun sudah dia jamin. Dia berkata tidak perlu khawatir lagi. Matius 6 ayat 33-34 berkata seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka dari itu jemaat Tuhan, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut. Tetapi kita harus memiliki iman
yang kuat kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Dia selalu. Ada sebuah penyerahan yang lebih di mana Tuhan sanggup menanggung, Tuhan sanggup menjamin, Tuhan sanggup mengubahkan masa depan kita yang mungkin secara fakta kita masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Iman kepada Kristus kemudian membebaskan kita dari pikiran dan perasaan rasa takut. Nah, maka tetaplah tinggal dalam kebenaran yang telah membuat kita merdeka, dan dalam kebenaran itu juga akan membebaskan kita dari rasa takut dan khawatir. Amen. Roma 8 ayat 38 berkata seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua yang ada di muka bumi ini tidak dapat memisahkan kita dari Dia. Dia bisa, Dia sanggup, dan Dia akan selalu menyertai kita. Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Yesus Tuhan yang ada buat kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih Tuhan ada di dalam diri kita. Bukan berani kita tidak perlu takut untuk tidak berbuat dosa, bukan begitu. Tetapi rasa takut yang membuat kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Itulah kebebasan yang Tuhan berikan buat kita. Dia bebaskan kita dari kekhawatiran dan rasa takut. Lalu yang keempat adalah kebebasan daripada kematian. Jemaat Tuhan, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita harus mengalami kematian tubuh. Namun setelah itu juga akan ada sebuah kematian yang bersifat kekal dan kehidupan yang bersifat kekal. Ketika kita ada di dalam dosa, maka kematian jasmani itu akan dilanjutkan kepada sebuah kematian yang kekal. Sebuah kematian yang tidak ada ujungnya, kematian yang akan ada di dalam neraka, yang dimana kita akan menikmati penghukuman yang daripada Allah, yang saya katakan tadi di awal. Tetapi oleh karena Kristus sudah mati buat kita semua, semua kematian kekal itu memiliki opsi lain, yaitu kehidupan yang kekal yang ada di dalam Kristus saja. Dia datang mengambil hukuman itu dan memberikan kita sebuah opsi yang lebih baik, bahwa ketika engkau percaya denganku, engkau terhubung dengan aku, memiliki hubungan yang baik dengan aku, maka engkau menjadi bagian daripada kerajaan Allah, dan engkau akan bebas dari kematian kekal oleh karena dosa yang sudah menghinggapi semua manusia. Ketakutan terbesar yang sering kita hadapi adalah kematian jasmani. Tetapi Dia Tuhan yang pada akhirnya membangkitkan semua kita dari kematian jasmani, sehingga kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama Dia, dan kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi yang terlebih dahulu mati, karena Tuhan sudah membayar kita lunas dan dibenarkan. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 1 Korintus 15 ayat 55-57 juga berkata seperti ini. Hai maut, dikatakan seperti ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dimenangkan, kita bebas dari kematian. Terakhir, Yohanes 14 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi itu kira-kira apa yang bisa kita terima, kebebasan yang bisa kita alami sehari-hari. Ya, jadi sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan, tidak takut mati lagi ya. Ya, kematian adalah sesuatu yang harus kita nantikan, karena kita akan bertemu dengan Tuhan secara langsung. Tidak ada lagi bertekuk lutut berdoa, air mata, karena kita bertemu dengan Allah segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Nah, itulah kemerdekaan sejati. Sebab bisa melihat orang-orang yang sakit gitu ya. Mereka penuh dengan ketenangan karena mereka tidak pernah takut mati. Kematian adalah awal suatu kehidupan yang selamanya bersama Tuhan. Yaitu orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Ya. Nah, kebebasan yang kelima adalah kebebasan dari keselamatan berdasarkan
perbuatan. Nah, ini dia sering kita alami dalam kehidupan kita yang kita percaya. Kita percaya keselamatan adalah kasih karunia. Tetapi banyak orang membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan seakan-akan keselamatan itu juga menjadi bagian tugas kita dan kita berpartnership dengan Tuhan untuk keselamatan kita, bahkan keselamatan orang lain. Kita percaya kasih karunia, tetapi di lain pihak kita seakan-akan memiliki sikap hati, sikap percaya, iman kita, saya harus melakukan ini supaya saya masuk surga. Saudara, kemerdekaan sudah selesai, tidak dipertimbangkan lagi karena kemerdekaan itu, kebebasan, keselamatan itu diberikan Yesus tanpa pertimbangan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, itulah pertimbangan selesai dan semuanya sudah selesai di kayu salib. Jangan kita membawa kembali, keselamatan saya kayaknya belum mantap deh. Keselamatan saya belum sempurna deh. Saya harus melakukan ini supaya keselamatan saya itu terjaga. Nah, memang sih ada ayat di dalam Filipi 2 ayat 12 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Saudara, orang percaya kadang membaca firman Tuhan ini dan mengartikan bahwa manusia pun mempunyai andil di dalam keselamatannya. Saya sudah selamat, tapi saya masih punya andil. Supaya keselamatan saya tidak hilang. Jadi percuma saja Yesus mati di kayu salib. Atau percuma saja, sepertinya kuasa salib itu setengah-setengah deh. Kuasa Kristus, darah Kristus yang tercurah disalibkan itu, belum sempurna. Pada Yesus di kayu salib mengatakan sudah selesai, tuntas, komplit. Jadi tidak perlu lagi apa yang saudara harus lakukan. Saudara berusaha bekerja, menambah-nambah bagi keselamatan kita itu beban berat, saudara. Dan sampai kapanpun kita tidak bisa dan tidak perlu sih untuk menambah-nambahkan keselamatan kita supaya lebih afdol, gitu ya, lebih mantap gitu. Enggak perlu, saudara. Nah, saya bacakan kalau tidak percaya. Roma 3, 23-24 mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa, yes, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, yes, semuanya, karena dosa Adam. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis." Jangan membuat itu mahal, gratis. Ketika kita percaya kepada Tuhan, gratis, kasih karunia karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Efesus 2:8-9 mengatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Pemberian Allah, terima aja pemberian Allah gitu ya kalau kasarnya ngomong. Jangan kalau orang bilang jangan sungkan-sungkan, saya harus nyumbang dikit deh. Ya kan? Saya nggak bisa terima pemberian Allah, keselamatan ini terlalu berharga, saya harus chip in, saya harus Pak Jere, saya harus bantu dikit lah usaha saya, kebaikan saya, amal saya. Tidak cuma-cuma kasih karunia, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah saudara, jadi kita yang telah dimerdekakan secara cuma-cuma jangan pernah terbelenggu lagi untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Kita sudah dapat keselamatan itu. Tetapi lakukan sesuatu, kita harus melakukan. Mengerjakan keselamatan, kita mengerjakan sesuatu karena kita sudah diselamatkan. Bukan karena kita untuk mendapatkan keselamatan. Itulah mengerjakan keselamatan. Kita harus bebas daripada itu. Kalau enggak, saudara akan takut seperti Pak Jer bahas tadi. Saya takut mati, saya khawatir masa depan saya sehingga saya harus berbuat banyak. Ya berbuat banyak, berbuat baik, yes. Melayani, yes. Tapi karena kita sudah diselamatkan, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kita harus bebas daripada itu. Sehingga saudara akan melayani dengan kasih Tuhan apapun yang kita lakukan. Saudara, hari ini kita membahas apa arti kemerdekaan dalam Kristus. Apa arti kemerdekaan dalam Kristus? Apakah saya bisa melakukan segala sesuatu semau gue? Apa arti kemerdekaan dalam Kristus dalam kehidupan sehari-hari? 5 hal yang kita pelajari untuk kita tetap bebas dalam Kristus. Saya harap ini boleh memberkati kita semuanya, sehingga kehidupan kita tidak satu kaki di daratan, satu kaki di air. Nggak tahu di mana, saudara. Amin. Saudara sekalian, kita akan tutup doa dan minta Pak Jar berdoa bagi kita semuanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami datang kepadamu
dengan sebuah rasa syukur ya Tuhan. Amin. Karena hanya karena kasih dan perbuatan baik yang Engkau lakukan, kebaikan yang Kau tunjukkan kepada kami semua, kami bisa menjadi bebas Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, maka kami hari ini masih di bawah sebuah hukuman. Kami di bawah rasa bersalah. Kami di bawah rasa takut yang berlebihan ya Tuhan. Sehingga kami tidak bisa bergerak. Kami tidak berani mengambil sebuah keputusan. Kami selalu terkungkung ya Tuhan. Namun oleh karena kasih-Mu yang besar, kebaikan-Mu yang Kau tunjukkan buat kami semua, kami bisa bebas. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan kami berdoa jika ada di antara kami yang sedang menyaksikan video ini ya Tuhan, ibadah kami sepanjang ini. Dan mereka belum percaya kepada Engkau. Engkau yang akan buka hati mereka supaya bisa menerima pemberian yang ilahi itu. Di mana keselamatan, kemerdekaan, sanggup memerdekakan mereka sehingga mereka menjadi orang yang lebih baik. Mereka bisa melihat masa depan dan mereka diubahkan di dalam Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan jika ada keluarga kami yang belum merdeka, kami berdoa supaya mereka juga segera mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saatnya kita akan bersyafaat buat beberapa orang yang perlu kita dukung dalam doa karena mereka memiliki penyakit. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa yang pertama buat suami daripada salah satu jemaat. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong. Beliau ada sedikit permasalahan di bagian perutnya, bagian pencernaannya. Kita meminta mujizat Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan terjadi atas beliau. Ketidaknyamanan mungkin yang dia rasakan hari-hari ini sehingga dia terbatas untuk bekerja, melakukan aktivitas. Supaya Tuhan segera sembuhkan dalam nama Yesus. Dan apa yang menjadi permasalahan intinya itu akan segera diselesaikan, segera diambil tindakan secara medis dan Tuhan yang akan memberkati semua prosesnya. Yang kedua, kita akan berdoa buat salah satu saudara daripada jemaat juga yang sedang sakit hari-hari ini. Dia demam, terkadang turun, lalu kembali demam. Beberapa siklus ini terjadi dalam kehidupannya di minggu terakhir, seminggu terakhir. Jadi kita doakan supaya Tuhan juga menolong beliau. Dan yang terakhir kita berdoa buat salah satu jemaat yang sedang menjalani treatment kemoterapi. Ada satu bagian daripada tubuhnya yang perlu dilakukan tindakan secara medis kemoterapi. Kita percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Mungkin sebuah proses yang tidak mudah untuk dia jalani, yang mungkin harus menghabiskan energinya, waktunya, kelemahan tubuh dia harus derita. Tapi kita percaya dia Tuhan penyembuh kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita bersama-sama. Bahwa mujizat Tuhan masih nyata atas kehidupan kita. Dia sanggup sembuhkan kita semuanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku
berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nanti saya minta Pastor Ari berdoa buat suami daripada salah satu jemaat yang sakit di bagian perutnya. Lalu nanti saya akan berdoa buat mereka yang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Pastor Ari. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini kami menghadap tatamu yang kudus Tuhan. Dalam nama Kami Yesus. percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan, dengan darah Kristus Tuhan. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu Tuhan, oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Sembah sujud di mezbah kudus-Mu Tuhan, dengan iman kepada Kristus Tuhan kami Tuhan. Kami datang Tuhan dan mengingat akan kasih karunia-Mu, kasih sayang-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Dan segala janji firman-Mu Tuhan untuk memulihkan, memberkati Tuhan, melepaskan kami dari segala ikatan dari dunia ini Tuhan. Pada siang sore hari ini Tuhan, kami membawa Tuhan satu jemaat Tuhan, yaitu suaminya Tuhan yang sakit Tuhan, hari-hari mungkin mengalami tidak kenyamanan dalam perutnya, mungkin ada sakit penyakit di sana Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau, tiada yang tersembunyi daripada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah Maha Kuasa, karena Engkau Allah Maha Penyayang Tuhan. Hamba Tuhan, kami sepakat Tuhan, di mezbah kudus-Mu, di kaki kudus-Mu Tuhan, kami menyerahkan suami daripada jemaat ini Tuhan. Dialah anak-Mu Tuhan, saat ini perlu pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami percaya hanya di dalam kebaikan Tuhan kami Yesus Kristus, oleh darahnya, oleh biru-birunya, hari ini kami percaya hamba-Mu ini akan disembuhkan, hamba-Mu akan dipulihkan Tuhan. Baik Tuhan, apapun yang harus dia lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan, akhirnya adalah kehendak-Mu yang terjadi, karena kehendak-Mu baik adanya Tuhan. Rencana-Mu yang terjadi, karena rencana-Mu adalah indah, rencana damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan suami daripada hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat terjadi, karena kami percaya kepada Allah pelaku mukjizat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat yang lain yang sedang sakit. Kakaknya yang sedang demam hari-hari ini Tuhan naik turun. Dan salah satu jemaat yang sedang mengalami treatment, menjalani treatment kemoterapi ya Tuhan. Allah penyembuh kami, Allah yang sanggup memberikan kesembuhan atas mereka dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata ya Tuhan, bahwa otoritas diberikan kepada kami supaya kami bisa berdoa buat mereka yang sakit. Maka di dalam nama Yesus, atas otoritas yang Allah berikan, kami berdoa kesembuhan terjadi atas mereka yang sakit hari-hari ini dalam nama Yesus. Kesembuhan turun atas-Mu, kami lepaskan kuasa Tuhan. Amin. Kami lepaskan kebesaran Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Keluarga yang sedang merawat hari-hari ini juga, berikan mereka sebuah keyakinan, sebuah iman bahwa Tuhan sanggup sembuhkan mereka. Bahwa yang terjadi hari ini akan berlalu, akan menjadi sebuah cerita yang indah, bahwa Allah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Allah kami Allah yang hidup, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup menyembuhkan. Mujizat itu masih nyata, dan mujizat itu akan terjadi hari ini juga dalam nama Yesus. Dan mungkin ada di antara kami yang sedang tidak enak badan Tuhan. Ada yang sakit. Di bagian apapun itu Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Bagian tubuh manapun itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya akan disembuhkan oleh Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami. Biarlah Engkau yang mendengar dan bekerja menjawab buat kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya.
saudara, siapapun saudara saat ini yang ikut dalam doa ini, apapun permohonan doa saudara hari-hari ini, masa-masa ini, apapun pergumulan saudara, kita sepakat, kita percaya Allah mendengarkan doa kita, Allah mendengarkan suara hati saudara, Allah mendengarkan jeritan roh saudara, dan Dia Allah yang menyayangi saudara dan saya. Dia Allah yang berjanji tidak pernah akan meninggalkan kita. Amin. Dia Allah yang sudah menjanjikan bagi anak-anak kesayangannya oleh darah Kristus segala berkat jasmani dan berkat rohani. Mari saudara, kita percaya walaupun kita sedang bergumul, kita bermasalah, kita menantikan Tuhan. Waktu Tuhan seperti kehendaknya akan terjadi dalam kehidupan kita, akan menjadi indah dalam kehidupan kita. Nantikan Tuhan, tetap setia. Tuhan beri kekuatan bagi kami. Roh Kudus bangkitkan semangat hidup kami. Pergumulan apapun yang kami alami hari-hari ini, bangkitkan roh kami memimpin pikiran kami. Bangkitkan roh kami memimpin tubuh kami. Agar kami kuat di dalam pikiran kami, agar kuat di dalam tubuh kami, Tuhan. Dalam penantian akan jawaban doamu hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara sekali, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita sejenak mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan segenap doa permohonan kami Tuhan kepada Engkau. Kami serahkan juga tubuh jiwa roh kami ke dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, segala pergumulan kami kepada Engkau, karena Engkau Allah Tuhan penyelamat kami. Engkaulah Allah kekasih jiwa kami. Engkau Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini akan mengangkat tangan kami. Kami siap menerima berkat rohani yang sudah Engkau janjikan. Jadikan ini sebagai perkenanan daripada Engkau Tuhan bagi kehidupan kami. Jadikan segala firman-Mu ini Tuhan menjadi pegangan kehidupan kami ketika kami dalam segala kesusahan hati kami. Bahwa Engkau Allah selalu beserta kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami terima. Kami terima dengan ucapan syukur, penghormatan, pemujaan kepada Engkau Allah, Tuhan dan penyelamat kami. Allah pencipta kami. Bapa, Yesus Kristus Tuhan kami, dan Allah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, demikian ibadah kita di tengah minggu ini. Kami harap boleh menjadi berkat. Mari kita tetap semangat dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan.